Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan ke-16 di dalam pembahasan sorof dasar dengan kitab Al-Miftah fi Ilmi Sharfi, kunci ilmu sorof di dalam pelajaran idat logawi kita di tahun ini. Kemarin terakhir alhamdulillah kita telah mengambil dan masuk di pembahasan masdar. Sedikit kita ulang. Pertama, masdar fa'ala atau fa'ila kalau muta'addi fa'alan. Kalau fa'ala yang lazim itu fu'ulan. Nah, sekarang kita masuk di jenis ketiga, masdar fa'ila yang lazim. Masdar fa'ila yang lazim. Untuk masdar fa'ila yang lazim, lihat masdar bab fa'ila yang lazim adalah fa'alan. Kalau yang muta'addinya fa'lan, kalau lazimnya fa'alan di fathah huruf ainnya. Contohnya qodiba godoban, fariha farohan, hazina hazanan, syalla syalalan, arija arajan. Dan alhamdulillah di pembahasan fi'il dulu kita sudah kelompokkan fi'il-fi'il yang lazim dari bab fa'ila. Kita sudah kelompokkan fi'il-fi'il yang lazim dari fa'ila. Jadi kalau dia lazim, masdarnya adalah fa'alan. Kecuali satu kata, lihat, kecuali kata yang menunjukkan atas warna, maka masdarnya berwazan fu'ulatan. Jadi semua dulu yang kita jelaskan di fi'il bab fa'ila yang lazim, kata-kata yang masuk di sini masdarnya adalah fa'alan. Kecuali kata yang menunjukkan atas warna, maka masdarnya adalah fu'ulatan. Maka masdarnya adalah fu'ulatan. Contohnya hamiro humrotan, sofiro sufrotan, khodiro hudrotan. Semua warna masdarnya adalah fu'ulatan. Masdarnya adalah fu'ulatan. Ini fa'ila. Sekarang kita masuk di bab berikutnya, yaitu masdar bab fa'ula. Masdar bab fa'ula. Masdar bab fa'ula, dan ini pasti lazim sebagaimana telah lewat pembahasan kita di fi'il. Masdarnya adalah fu'ulatan atau fa'alatan. Jadi khusus bab fa'ula karena ini dia pasti lazim, dia memiliki dua masdar, yaitu fu'ulatan atau fa'alatan. Seperti contoh su'uba su'ubatan, sahula suhulatan, aduba udubatan, karuma karomatan, tohuro toharotan, soroha soruha sorohatan. Sama dengan kata soluha solahatan. Ya, sama dengan kata soluha solahatan. Ini ya mudah ya kalau babnya fa'ula, karena dia tidak terbagi ke muta'addi dan lazim. Pasti dia lazim. Jadi masdarnya langsung dipastikan dua wazan, yaitu fu'ulatan atau fa'alatan. Sekarang sebelum kita masuk di masdarnya rubai mujarrad, ada faedah. Ini faedah pembahasan masdar fi'il sulasi. Apabila masdar sebuah kata menyelisihi apa yang telah disebutkan di atas, kan kita sudah pelajari kalau fa'ala atau fa'ila muta'addi fa'alan, kalau fa'ala yang lazim fu'ulan, kalau fa'ila yang lazim fa'alan, kalau fa'ula atau kalau fa'ula maka fa'alatan atau fu'ulatan. Nah, jika bagaimana kalau ada yang menyelisih kaidah yang kita telah pelajari? Apabila masdar sebuah kata menyelisih apa yang telah disebutkan di atas, maka itu adalah simai, yaitu didengar dari orang Arab, tidak boleh dikiaskan padanya. Tapi ini khusus bab sulasi. Ini khusus 3 huruf. Khusus 3 huruf. Adapun masdar selain sulasi mujarrad. Selain sulasi mujarrad maksudnya berarti 4, 5, 6. Itu maksudnya. Ya. Adapun masdar selain sulasi mujarrad, maka seluruh masdarnya adalah kiasi. Ini yang memudahkan kita terkait dengan pembahasan ini. Karena seluruh masdar selain sulasi adalah apa? Kiasi. Adalah pembahasannya kiasi. Maksudnya sesuai dengan wazan yang berlaku, yaitu bisa dikiaskan pada wazan tertentu yang
telah ditetapkan terhadap setiap babnya sebagaimana yang kita akan pelajari setelah ini. Nah, sekarang kita masuk setelah selesai dari pembahasan sulasi mujarrad, kita masuk di pembahasan masdar rubai mujarrad. Masdar fi'il rubai mujarrad. Sudah lewat bersama kita bahwa fi'il rubai mujarrad itu hanya punya satu wazan. Hanya punya satu wazan, yaitu bab wazan fa'lala. Sekarang apa masdarnya? Masdar fi'il rubai mujarrad. Masdar fi'il rubai mujarrad, yaitu bab fa'lala. Kiasannya adalah fa'lalatan atau fi'lalan. Jadi setiap kita dapat kata yang berwazan fa'lala, maka masdarnya adalah fa'lalatan atau fi'lalan. Contoh, dahroja, maka masdarnya dahrojatan atau dihrojan. Zalzal, masdarnya zalzalatan atau zilzalan. Waswasa, masdarnya waswasatan atau wiswasan. Demikian pula kalau kita dapat kata lain. Misalnya dapat kata yang lain jalbaba, maka masdarnya jalbaba, jalbabatan, jilbaban, jilbaban. Demikian pula semua kata yang 4 huruf asli, demikianlah masdar kiasinnya. Nah, sekarang kita masuk di masdar fi'il sulasi mazid. Iya, fi'il sulasi mazid. Lihat dikatakan di situ telah berlalu di pembahasan bab fi'il bahwasanya fi'il sulasi mazid itu terbagi menjadi 3, yaitu ada yang ditambah 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Adapun rincian masdarnya sebagai berikut. Pertama, masdar fi'il sulasi yang ditambah padanya 1 huruf. Tentunya sudah berlalu bersama kita. 3 yang ditambah 1 itu hanya ada 3 bab. 3 yang ditambah 1 itu hanya ada 3 bab, yaitu af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Sekarang apa masdarnya? Apa masdarnya? Lihat uraiannya, rinciannya. Jika fi'ilnya berwazan af'ala, itu tambah hamzah di awalnya, maka masdarnya adalah if'alan. Semua kata yang fi'il madinya af'ala, maka masdarnya langsung dibuat menjadi if'alan. Contoh, akroma ikroman, ahsana ihsanan, aslama islaman, aqbala iqbalan, demikian seterusnya. Semua kata yang jelas kalau dia berwazan af'ala fi'il madinya, maka masdarnya adalah if'alan. Maka masdarnya adalah if'alan. Iya. Kemudian bab kedua, jika fiilnya berwazan fa'ala, ini kedua, maka masdarnya adalah taf'ilan. Jadi ini kiasi sudah bentuknya seperti itu. Kalau ada kata fa'ala, maka masdarnya adalah taf'ilan. Contoh, sabbaha, masdarnya tasbihan, hamada tahmidan, kabbaro takbiron, kallama takliman. Ini kiasan. Dan dapat kata qatto'a, maka masdarnya taktian. Doroba, maka masdarnya tadriban. Manna'a, maka masdarnya tamnian. Misalnya dapat kata lagi farroha, maka masdarnya tafrihan. Ini kaidah masdarnya. Bab ketiga, jika fiilnya berwazan fa'ala, maka masdarnya adalah mufa'alatan, fi'alan. Kalau bab ini memiliki 3 masdar. Yaitu kalau dia fa'ala, maka masdarnya tidak keluar dari mufa'alatan, fi'alan. Masdarnya mufa'alatan, fi'alan. Contoh, lihat qatala, maka masdarnya muqatalatan, qitalan. Doroba, mudorobatan, diroban. Jahada, mujahadatan, jihadan, dan jihadan.
Ini masdar kiasi dari bab fa'ala. Adapun yang ditambah padanya 2 atau 3 huruf, maka dilihat dari huruf tambahan di awalnya. Nah, untuk 2 atau 3 huruf, maka ini lebih mudah daripada sebelumnya karena semuanya menggunakan kaidah yang sudah kiasi, yang sudah dipatenkan. Jadi ada 3 asli, ya, 3 asli atau 4 asli. Kemudian 3 ditambah ya 2 atau 3 yang ditambah 3. Ini ya 4 apakah yang ditambah 1 ataupun 4 yang ditambah 2. Iya, ini yang kita akan bahas sekarang. Ini kan 2 ini yaitu antara 5 atau 6. Untuk wazan 5 atau 6 terkait dengan masdarnya, maka dilihat huruf pertamanya. Kalau huruf pertamanya adalah alif, misalnya seperti ada kata ifta'ala. Ifta'ala atau istaf'ala. Ya, taf'ala. Maka kaidah masdarnya sama dengan fi'il madinya, hanya saja diharokati huruf ketiga dengan kasroh, sebelum terakhir tambahkan alif. Jadi istaf'ala menjadi isti, ifta'ala menjadi ifti, alan tambah alif sebelum terakhir. Jadi ifta'ala menjadi ifti'alan, istaf'ala menjadi istif'alan. Jadi kasroh huruf ketiga dan ditambah alif sebelum terakhir. Ini kalau diawali oleh alif. Kalau diawali oleh ta, maka kita kaidahnya sama dengan bentuk fi'il madhi. Contohnya misalnya ada kata tafa'ala, ya, atau tafa'ala. Atau yang 4 yang ditambah 1 adalah tafa'lala. Tafa'lala. Ya, ada tafa'ala, tafa'ala, tafa'lala. Ini di awal oleh ta. Maka kaidah masdarnya adalah sama dengan fi'il madhinya. Hanya saja di dhammah huruf sebelum terakhir. Jadi tafa'ala menjadi tafa'ulan. Tafa'ala menjadi tafa'ulan. Tafa'lala menjadi tafa'lulan. Jadi lebih mudah. Jadi ini kemudahan untuk masdar. Kaidahnya masdar untuk wazan yang 5 huruf dan 6 huruf. Kaidahnya dilihat dari huruf pertama. Kalau huruf pertamanya adalah alif, maka huruf ketiganya tinggal di kasroh, sebelum terakhir tambahkan alif. Ifta'ala menjadi ifti'alan. Infa'ala menjadi infi'alan. Ya, infi'alan. Istaf'ala menjadi istif'alan. Kalau diawal oleh ta seperti tafa'ala, maka sama dengan madhinya, hanya saja di dhammah huruf sebelum terakhir. Tafa'ala menjadi tafa'ulan. Tafa'ala menjadi tafa'ulan. Tafa'lala menjadi tafa'lulan. Seperti contoh-contoh yang ada di buku semuanya mudah. Dan ini alhamdulillah merupakan wazan kiasi. Satu kaidah atau 2 kaidah seperti itu sudah mewakili untuk semua kata yang ada di dalam bahasa Arab, yang ada dalam bahasa Arab. Jadi di sini kita baca, lihat. Dikatakan di situ, adapun yang ditambahkan padanya 2 atau 3 huruf, maka dilihat pada huruf tambahan di awalnya. Jika diawali oleh huruf alif, yaitu di fiilnya, fiil madhinya, maka masdarnya di atas bentuk fiil madhinya, hanya saja huruf ketiganya di kasroh dan sebelum terakhirnya ditambah alif. Huruf ketiganya di kasroh, sebelum terakhirnya ditambahkan saja apa? Alif. Contoh, inkasaro jadinya
inkisaron. Infatha jadinya infitahan, kasrah huruf ketiga. Ijtama'a menjadi ijtima'an. Intasoro menjadi intisoron. Istaghfaro menjadi istighfaron. Istakroja menjadi istikhrojan. Jadi kasrah huruf ketiga, tambahkan alif sebelum terakhir. Ini kalau diawali oleh alif. Jika diawali oleh ta, lihat, maka masdarnya sama dengan bentuk fi'il madinya. Hanya saja huruf sebelum terakhirnya diharokati dengan dhammah. Hanya saja huruf sebelum terakhirnya diharokati dengan dhammah. Jadi mudah saja. Persis tidak ada bedanya dengan fi'il madi. Cuma di dhammah huruf sebelum terakhir. Tentunya huruf terakhirnya tanwin. Kalau tidak ada alif lam mim. Kalau tidak ada alif lam mim. Contohnya takallama takalluman. Taqaddama taqadduman. Taqarraja taqarrujan. Taba'ada taba'udan. Taqatala taqatulan. Tadoroba tadoruban. Jadi seperti itu. Mudah saja. Apa saja kata yang bentuknya seperti ini, maka contohnya tinggal diamalkan dan diperhatikan serta praktekkan kaidah. Sekarang tadi di papan saya satukan antara 3 tambah 2, 3 tambah 3, 4 tambah 1 dan 4 tambah 2. Di buku dipisahkan supaya lebih mudah untuk pemula. Lebih mudah dilihat oleh pemula. Sekarang masdar fi'il rubai mazid. Fi'il rubai mazid hanya 3 bab. Ini sudah lewat di pembahasan kita di pembahasan fi'il. 1 bab yang ditambah 1 huruf yaitu tafa'alala, dan 2 bab yang ditambahkan padanya 2 huruf yaitu if'anlala dan if'alalla. Adapun masdarnya maka dilihat juga bentuk huruf awalnya. Jadi sama. Makanya tadi di papan ana satukan pembahasannya. 1, jika diawali oleh ta. Jika diawali oleh ta, maka masdarnya sama dengan bentuk fi'il madinya. Hanya saja huruf sebelum terakhirnya diharokati dengan dhammah. Mudah. Seperti tadahroja, tadahrujan, tazalzala, tazalzulan, tawaswasa, tawaswusan. Mudah. Ya, tajalbaba, tajalbuban. Tinggal datangkan saja contoh-contohnya. Yang kedua dan ini yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Dan jika diawali oleh huruf alif, maka masdarnya di atas bentuk fi'il madinya, hanya saja huruf ketiganya di kasroh dan sebelum terakhirnya ditambahkan alif. Ketiga di kasroh, sebelum terakhir tambahkan saja apa? Alif. Contoh ihronjama, ihrinjaman, iprongkoa, ipringkoan, iksyarro, iksyiroron. Ro-nya dipisah ya, karena sebelum terakhir tambah alif. Kalau di fi'il madi, ro-nya ditasdid karena sebelum terakhirnya tidak ada alif. Ketemu dua huruf yang sejenis. Contoh lain lagi, itma'anna menjadi itmi'nanan. Itma'anna menjadi itmi'nanan. Sama juga ini, nunnya dipisah karena sebelum terakhir ditambahkan alif. Ini untuk kaidah masdar semuanya sudah lengkap. Mulai dari 3 huruf asli, 4 huruf asli, kemudian 3 tambahan, demikian pula 4 tambahan. Setelah ini berarti kita telah mengambil kaidah masdar dari fiil dalam 22 wazan, 22 bab yang telah kita pelajari sebelumnya di fiilnya. Selesai pembahasan masdar, alhamdulillah. Setelah itu kita di pertemuan berikutnya akan masuk di pembahasan fa'il, yaitu isim fa'il dari tasrif, isim fa'il dari tasrif. Kita cukupkan di pertemuan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.